Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 peserta pelatihan metodologi pembelajaran angkatan 4 ingin presentasi video model pembelajaran. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Toha MSI selaku Kepala BDK Denpasar. Kemudian yang kedua kepada Haji Ngapirin SAG MM sebagai Ketua Panitia. Yang ketiga kepada Dr. Andas Bambang Rudianto MPD sebagai Widyaiswara kami di metodologi pembelajaran angkatan 4 ini. Selanjutnya terima kasih juga kepada Putu Sri Devi Ratna Pratiwi dan Ibu Wayan Suruni Isha sebagai anggota panitia. Adapun anggota kelompok 3 yaitu yang pertama Sri Yuliana, yang kedua saya Munsifuddin, yang ketiga Bapak Hamzah Al-Pansori SAG, yang keempat Bapak Muhammad Tahir SPDI, yang terakhir yang kelima Ibu Herlinda Lubamones SAG. Selanjutnya marilah kita saksikan video model-model pembelajaran yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Sri Yuliana SPD dari MAN 1 Mataram dalam pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan 4 tahun 2022 BDK Denpasar Bali. Di video kali ini saya akan mencoba untuk merancang penerapan pendekatan saintifik dan tiptek pada model pembelajaran problem based learning untuk mata pelajaran yang seampuh yaitu Bahasa Indonesia kelas 11. Di mana problem based learning ini merupakan model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat mendapat pengetahuan yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Dalam proses pembelajarannya menggunakan pendekatan sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah rancangan yang sudah saya susun dengan kompetensi dasar pengetahuan 3.15 menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah, dan kompetensi keterampilan 4.15 mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memerhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.15.1 menjelaskan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah, 3.15.2 mengelompokkan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah, 3.15.3 menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Kemudian 4.15.1 mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memerhatikan isi sistematika dan kebahasaan dengan topik karya ilmiah dan subtopiknya adalah menyusun karya ilmiah. Tahap pembelajaran model problem based learning ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Untuk kegiatannya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan guru memotivasi peserta didik untuk ikut terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Tahap pembelajaran yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Untuk kegiatannya, yang pertama, peserta didik menyimak materi melalui video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mencoba menjawab soal tugas di halaman selanjutnya untuk mengorganisasikan peserta didik yang berhubungan dengan masalah. Dan yang ketiga adalah membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Tahap pembelajaran yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Bentuk kegiatannya, yang pertama, peserta didik diminta untuk melakukan observasi terhadap suatu fenomena dan mencatat masalah-masalah yang muncul yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Yang kedua, peserta didik berdiskusi dalam kelompok dan memilih salah satu topik permasalahan yang akan diangkat ke dalam karya ilmiah. Yang ketiga, peserta didik mengumpulkan informasi dan data yang sesuai dengan topik. Dan yang keempat, peserta didik melakukan eksperimen atau penelitian untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap pembelajaran yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini bentuk kegiatannya adalah guru membimbing peserta didik dalam proses merencanakan dan menyiapkan karya ilmiah.
Dan yang kedua, peserta didik menyusun karya ilmiah dengan teman kelompoknya. Tahapan pembelajaran yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Bentuk kegiatan yang pertama, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil karya ilmiah yang sudah dibuat. Yang kedua, peserta didik menanggapi dan merevisi hasil karya ilmiah dalam diskusi kelas. Yang ketiga, guru menilai hasil karya peserta didik dalam diskusi kelas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munsifuddin, salah seorang peserta pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan 4. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang perencanaan penerapan pendekatan saintifik dan TPEC pada model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya angkat adalah Project Based Learning, mata pelajaran informatika kelas 7 SMP atau MTS. Pada tugas ini, kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis pemrograman sederhana dan memahami prosedur langkah pembuatannya. Kemudian kompetensi dasar keterampilan, merancang dan membuat salah satu pemrograman sederhana. IPK pengetahuan ada dua, yang pertama menjelaskan, kemudian yang kedua mengurutkan langkah-langkah pembuatan pemrograman sederhana. IPK keterampilannya ada 6. Yang pertama meniru cara pembuatan proyek, yang kedua menyusun jadwal, yang ketiga melakukan pembuatan proyek, yang keempat mendiskusikan masalah yang muncul pada saat membuat proyek, kemudian yang kelima membahas kelayakan proyek, baru yang keenam memaparkan laporan. Topik pembelajaran yaitu membuat proyek konten digital. Subtopiknya membuat pemrograman sederhana. Pada pertemuan yang ke-14 sampai ke-16. Tahapan-tahapan kegiatan. Pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Guru memberikan stimulasi berupa video agar anak-anak menemukan pertanyaan yang mendasar tentang materi yang akan kita bahas. Kemudian selanjutnya peserta didik menganalisis materi cara pembuatan pemrograman sederhana dengan cara membaca buku dan menonton video tutorial lainnya. Selanjutnya tahapan yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek meliputi pembagian tugas tentang persiapan alat, bahan, media, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, baru mereka menyusun jadwal. Berdiskusi menyusun jadwal bersama teman kelompoknya. Kemudian tahapan yang keempat, memonitor keaktifan dan kemajuan proyek. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Yang kelima, menguji hasil, membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Yang terakhir, yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Setiap peserta didik memaparkan laporan, kemudian peserta didik lainnya memberikan tanggapan. Begitu juga dengan guru memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang hasil proyek yang mereka sudah laksanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Rudianto yang telah memberikan materi tentang perancangan model pembelajaran. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang perancangan model pembelajaran model Discovery Learning pada mata pelajaran hadis kelas 12 keagamaan. Kompetisi dasar ini saya ambil dari pelajaran hadis pada bab kedua tentang hadis kewajiban berdakwah. Jadi kompetisi dasarnya saya ambil dari 1.2 sampai 4.2. Yang pertama, yang 1.2 mengamalkan hadis tentang kewajiban berdakwah. Kemudian 2.2-nya mengamalkan sikap santun dan bertanggung jawab sebagai refleksi dari hadis-hadis tentang berdakwah. Kemudian menganalisis hadis-hadis tentang kewajiban berdakwah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis tentang kewajiban berdakwah. Selanjutnya menyajikan rencana aksi dakwah masing-masing. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yaitu menafsirkan hadis-hadis tentang kewajiban berdakwah. Kemudian menganalisa hadis-hadis tentang kewajiban berdakwah, kemudian mengumpulkan hadis-hadis tentang kewajiban berdakwah. Selanjutnya menunjukkan cara berdakwah dengan baik dan benar. Kemudian tahapan pembelajaran dimulai dari stimulasi, artinya memberi rangsangan. Pada kegiatan ini, kegiatan simulasi ini kegiatan literasi yang berfokus pada materi tentang keutamaan berdakwah dengan cara melihat tanpa atau dengan alat menayangkan video atau berita yang berhubungan dengan keutamaan berdakwah. Kemudian problem statement. Tahapan ini adalah identifikasi masalah atau pertanyaan atau bercritical thinking, berpikir kritis, dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan sebagai hasil dari berita atau video yang telah dilihat selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir ada generalization, yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasik tentang keutamaan berdakwah. Kemudian mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Kemudian yang terakhir, bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawab. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dikoreksi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya bernama Herlinde Lubamones, SAG dari Kabupaten Belu, Provinsi NTT, mengajar di SDI Halibesing dengan pelajaran pendidikan agama Katolik. Pagi ini saya coba memberikan penjelasan tentang tugas saya dalam menyusun format perancangan penerapan model inquiry learning pada pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 6 semester 1. Kompetensi dasar 1.1, mensyukuri diri sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai karunia Allah. 1.2,
bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai karunia Allah. 1.3 memahami diri sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai karunia Allah. Yang 1.4 melakukan aktivitas menceritakan atau menuliskan refleksi atau puisi mengenai rasa bangga yang dimiliki sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menunjukkan keanekaragaman nyanyian, tarian, pakaian, rumah, dan adat istiadat beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, mengungkapkan makna Sumpah Pemuda. Yang ketiga, menjelaskan beberapa usaha menjaga Kebhinneka Tunggal Ikan Indonesia. Keempat, mengungkapkan rasa syukur atas kebinekaan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan mendaraskan Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 15. Yang kelima, menyanyikan lagu atau menarikan tarian atau memakai pakaian khas satu daerah di Indonesia. Topik atau tema, pribadi peserta didik dan lingkungannya. Subtopik, aku bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Tahapan pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi pada masalah. 1. Mengamati gambar anak-anak berpakaian adat Nusantara yang beraneka ragam atau menunjukkan video tentang aneka ragam budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mencari tahu latar belakang kesukuan teman-teman dalam satu kelas untuk melihat keanekaragaman di antara mereka. Langkah keempat, mengumpulkan informasi. 1. Mengumpulkan data tentang keanekaragaman bangsa Indonesia dari segi suku, tarian, pakaian adat, bahasa, agama, dan perbedaan lainnya. Langkah selanjutnya, menguji hipotesis. Pertama, merumuskan ajaran gereja tentang persatuan dan kesatuan di dalam keanekaragaman. Yang terakhir, menyimpulkan. Pertama, merumuskan sikap dan perilaku yang akan dikembangkan di dalam pergaulan dengan sesama bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Yang kedua, membuat dan mempresentasikan moto yang mengungkapkan tekad untuk memelihara kesatuan bangsa Indonesia, misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menyanyikan salah satu lagu yang mengungkapkan pentingnya kesatuan dalam keanekaragaman. Demikian penjelasan saya yang saya pahami tentang format perancangan penerapan model inquiry learning. Sekian dan terima kasih. Itulah dia video model-model pembelajaran yang telah kami buat. Video ini kami buat untuk menunjukkan tugas dalam mengikuti pelatihan metodologi pembelajaran angkatan 4 yang diadakan oleh BPK Denpasar tahun 2022. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.